Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Mutiara Zalika dari kelas 12 IPS 5. Nah, kali ini saya akan membahas tentang konflik Kamboja. Konflik Kamboja merupakan konflik yang terjadi di Asia Tenggara karena bernama konflik Kamboja tentunya terletak di negara Kamboja. Lalu, bagaimana latar belakang dari konflik ini? Siapa saja yang terlibat? Oke, mari kita mulai membahasnya. Konflik Kamboja merupakan kasus konflik yang terjadi antara Partai Komunis Kamboja, Republik Demokratik Vietnam, dan Front Nasionalis Pembebasan Vietnam Selatan yang melawan pemerintahan Kamboja. Konflik ini terbagi menjadi perang saudara dan konflik Vietnam-Kamboja. Nah, untuk perang saudara terjadi di bawah beberapa pimpinan. Yang pertama, di bawah pimpinan Norodom Sihanouk. Sejak Kamboja merdeka pada tahun 1954, pemerintahan Kamboja pertama kali dipimpin oleh Norodom Sihanouk. Beliau menerapkan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Namun, gaya pemerintahannya yang terlalu netral seperti memperbolehkan pelabuhan dipakai komunis Vietnam untuk memasok persenjataan dan makanan, dan juga mengizinkan Amerika mengebom tempat persembunyiannya pasukan Viet Cong dari Vietnam. Tentu saja mendapatkan pertentangan masyarakat dan kaum oposisi karena dengan memberikan izin kepada Vietnam dan Amerika sama saja menjadikan Kamboja sebagai wilayah peperangan Vietnam. Pada tahun 1963, Sihanouk memutuskan diplomasi serta menolak bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Ditambah dengan kasus korupsi, pemborosan keuangan pada rezim Sihanouk menimbulkan gejolak permasalahan ekonomi di Kamboja. Nah, pada masa ini masyarakat banyak melakukan demonstrasi dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Lon Nol yang pada saat itu merupakan jenderal dari masa pemerintahan Norodom Sihanouk. Jenderal Lon Nol ini melakukan kudeta. Nah, ini dia gambar dari Jenderal Lon Nol, seorang yang pro-Amerika. Kudeta yang dilakukan oleh Lon Nol didukung oleh Amerika Serikat karena Amerika merasa diuntungkan jika Lon Nol yang menjabat sebagai pemimpin Kamboja. Karena pada masa Norodom Sihanouk, beliau netral, tidak mendukung Amerika Serikat maupun Vietnam. Kudeta Lon Nol berhasil menggulingkan rezim Norodom Sihanouk dan 1970 memproklamirkan Kamboja sebagai Republik Khmer. Perang saudara ini berlanjut ketika Lon Nol sudah menjabat sebagai Presiden Republik Khmer. Timbulnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Lon Nol yang dianggap sebagai boneka Amerika Serikat membuat rakyat bersatu dengan Khmer Merah yang saat itu merupakan organisasi radikal kiri yang pada saat dipimpin oleh Pol Pot. Bersatunya masyarakat dengan Khmer Merah bertujuan untuk menurunkan Lon Nol sebagai pemimpin pemerintahan Republik Khmer. Nah, pada saat itu Norodom Sihanouk turut bergabung ke Khmer Merah. Nah, pada tahun 1975, Khmer Merah berhasil mengambil kekuasaan Lon Nol. Dengan turunnya Lon Nol sebagai presiden membuat Pol Pot yang pada saat itu menjadi pemimpin Khmer Merah diangkat menjadi pemimpin Kamboja. Masa kepemimpinan Pol Pot, Kamboja diwarnai dengan teror dan kekejaman, seperti seluruh penduduk wajib bekerja sebagai pertanian. Yang kedua, pabrik, rumah sakit, dan institusi pendidikan dihapus. Hal ini menekankan jika masyarakat Kamboja hanya boleh bekerja sebagai buruh pertanian, tidak boleh menjadi seperti guru ataupun dokter. Semua hak politis sipil dihapus, lalu merubah nama Republik Khmer menjadi Kamboja Demokratik. Nah, yang paling parah yaitu genosida yang diperkirakan memakan korban kurang lebih 2 juta rakyat Kamboja. Pol Pot memiliki slogan yang cukup terkenal yaitu "To spare you is not profit, to destroy you is no loss", yang berarti menyelamatkan Anda tidak ada untungnya, menghancurkan Anda tidak ada ruginya. Hal ini tercermin dengan gaya pemerintahan Pol Pot yang kejam.
Di masa pemerintahan Pol Pot, terjadinya pertentangan antara Republik Sosialis Vietnam yang didukung oleh Uni Soviet dan Kamboja yang didukung oleh Cina. Masing-masing memiliki alasan tersendiri, seperti Vietnam yang ingin menyatukan seluruh Indochina dan Kamboja yang khawatir akan meluasnya pengaruh Vietnam. Kemudian Vietnam berhasil mengambil alih Kamboja dan menjatuhkan Demokratik Kamboja dan digantikannya menjadi Republik Rakyat Kamboja. Melihat keadaan negara yang semakin kacau, muncullah Coalition Government of Democratic Kampuchea yang merupakan pemerintahan tandingan terhadap pemerintahan yang dibuat oleh Vietnam. Koalisi ini terdiri dari Norodom Sihanouk yang memimpin Fun Sin Pech, lalu kelompok non-komunis yang dipimpin oleh Son Sann dan Khmer Merah yang dipimpin oleh Khieu Samphan. Proses terjadinya perdamaian dilaksanakan melalui Jakarta Informal Meeting yang merupakan tawaran mediasi oleh ASEAN yang dicetuskan oleh Indonesia. Hasil dari mediasi tersebut, Vietnam sepakat untuk mundur dari wilayah Kamboja pada pertemuan Jakarta Informal Meeting kedua. Setelah itu diadakannya Konferensi Paris yang dilaksanakan pada Oktober 1991 yang menghasilkan kesepakatan antar fraksi untuk berdamai. Lalu setelah itu Buddha diangkat menjadi agama resmi negara Kamboja dan pada tahun 1993 pemilu pertama demokratis diselenggarakan. Nah, kesimpulan dari konflik Kamboja ini yaitu konflik Kamboja merupakan konflik saudara yang turut melibatkan Vietnam. Nah, berbagai pemerintahan selama konflik ini berlangsung terlalu cenderung ke permasalahan kekuasaan, sehingga banyak menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Kamboja. Konflik ini sebenarnya merugikan masyarakat sipil, karena banyak dari mereka yang harus kehilangan keluarga mereka, seperti kejadian genosida dan juga harta benda. Untungnya Indonesia hadir dalam penyelesaian konflik ini, sehingga konflik Kamboja yang sangat rumit dan berlangsung lama bisa segera terselesaikan. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.